Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah kecerdasan bisnis. Saya Stian Hanif. Dan saya Raffi Arya Saputra. Dan saya dengan Aslimhan Fauzana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dashboard tabel yang berjudul Analisis Pergerakan Wisatawan Nusantara dan Kinerja Akomodasi Hotel Bintang di Indonesia. Di dashboard ini saya akan menganalisis data tingkat penghuni kamar atau TPK di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian saya menghubungkan dengan tren kurs dari Cisdor selama April 2026. Baik, jadi yang melatar belakangi pembahasan dari kelompok kami yaitu nilai tukar dolar yang meningkat hingga menembus ke angka 18.000 membuat biaya liburan ke luar negeri semakin mahal. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih untuk berwisata di dalam negeri atau sering kita sebut wisata domestik. Lalu ada beberapa poin yang menjadi latar belakang, yaitu pertama, nilai tukar dolar yang meningkat. Kedua, wisata luar negeri yang menjadi lebih mahal. Ketiga, pergeseran ke wisata domestik. Keempat, dampak pada hotel berbintang. Baik, yang pertama, nilai tukar dolar yang meningkat. Kurs dolar terhadap rupiah naik hingga sekitar 18.000, membuat biaya perjalanan ke luar negeri menjadi melonjak. Kemudian kedua, wisata luar negeri menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya perjalanan mengurangi minat masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Kemudian ketiga, pergeseran ke wisata domestik. Masyarakat cenderung memilih destinasi wisata dalam negeri yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau juga, karena jarak tempuhnya juga tidak jauh juga. Kemudian keempat, dampak pada hotel berbintang. Kenaikan biaya perjalanan mengurangi minat masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Kemudian implikasinya yaitu diperlukan analisis berbasis data untuk melihat pergerakan wisata Nusantara serta dampaknya terhadap tingkat penghuni kamar atau disingkat menjadi TPK pada hotel berbintang di setiap provinsi Indonesia. Kemudian di slide stakeholder, dashboard ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam mengembangkan pariwisata dan meningkatkan kinerja akomodasi hotel bintang di Indonesia. Kemudian di sini kami memiliki 3 stakeholder. Yang pertama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian kedua, ada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ketiga, ada pemerintah daerah atau selaku Pemda. Di slide keempat, temuan utamanya kurs Cidor bergerak dalam tren fluktuatif sepanjang April 2026. Terus nilai kurs terendah terjadi di awal bulan sekitar 16.300 per USD. Nilai kurs tertinggi terjadi pada akhir bulan sekitar 16.700 per USD. Secara umum kurs cenderung menguat di paruh kedua bulan April. Insight rendahnya TPK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kunjungan wisatawan, aktivitas bisnis yang terbatas, serta infrastruktur pariwisata yang belum berkembang secara optimal. Dan di sini selanjutnya kita analisa pertama. Pada dashboard terlihat provinsi dengan tingkat penghuni kamar hotel tertinggi selama April 2026, yaitu yang pertama Bali menempati posisi pertama, yang menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Bali masih menjadi paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Selain di Bali terdapat beberapa provinsi lain seperti di Jakarta, Kepulauan Riau, dan di Yogyakarta yang juga memiliki tingkat okupansi hotel yang tinggi. Hal ini menunjukkan daerah tersebut memiliki daya tarik wisata maupun aktivitas ekonomi yang kuat. Jadi kesimpulannya itu provinsi dengan TPK
TPK terendah memerlukan peningkatan promosi pariwisata, pengembangan destinasi, serta dukungan infrastruktur agar tingkat hunian hotel dapat meningkat. Dan di sini berbeda dengan slide sebelumnya, menunjukkan provinsi dengan tingkat penghunian hotel terendah, yaitu Papua Tengah berada pada posisi paling rendah. Selain itu, terdapat Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Rendahnya tingkat hunian ini dapat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang masih sedikit, infrastruktur pariwisata yang belum optimal, maupun aktivitas ekonomi yang belum berkembang. Artinya masih dapat ketimpangan perkembangan pariwisata antar provinsi. Dan selanjutnya kita melihat kurs JISDOR selama April 2026. Secara grafik itu menunjukkan bahwa nilai tukar bergerak secara fluktuatif. Pada awal bulan nilainya berada di sekitar 16.300 per dolar ya. Kemudian meningkat hingga 16.700 pada akhir bulan. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap nilai rupiah. Perubahan kurs ini juga mempengaruhi biaya operasional hotel, terutama untuk kebutuhan yang berkaitan dengan impor. Dan insight-nya, penguatan kurs di akhir bulan menunjukkan adanya tekanan terhadap rupiah yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, pergerakan suku bunga, serta kondisi pasar internasional. Kalau implikasinya, pergerakan kurs berpotensi mempengaruhi biaya operasional hotel, terutama untuk kebutuhan impor serta harga bahan baku yang bergantung pada USD dolar. Pada kesimpulan yang terakhir ini, pada Bali memiliki tingkat penduduk TPK tertinggi pada bulan April 2026 untuk penyewaan hotelnya, yang menunjukkan populasi hotel di DKI Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Yang kedua, Papua Tengah menjadi provinsi TPK terendah dalam pariwisata hotelnya. Yang ketiga, dengan tren kurs JISDOR selama bulan April terakhir 2026 yang menunjukkan kecenderungan pada peningkatan di akhir bulan. Yang keempat, benar, perbedaan TPK untuk provinsi menunjukkan aktivitas pariwisatawan yang mendatangi perhotelannya yang tidak merata. Yang kelima, ada dengan perubahan pada hotel, kurs dapat mempengaruhi biaya operasional sektor pariwisatawan dan hotelnya. Ada rekomendasi strategi. Yang pertama, tingkatan provinsi pariwisata di TPK terendah. Yang pada TPK terendah, provinsi seperti Papua Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Sulawesi Tenggara perlu ditingkatkan kembali pada promosi destinasinya wisata, offer lokal dan kinerja pada dengan agen perjalanan wisata yang menarik lebih banyak wisatawan. Yang kedua, optimalkan kualitas dan fasilitas hotel. Pada hotel di daerah dengan TPK terendah, ada meningkatkan kualitas layanan, kebersihan, serta kenyamanan fasilitas pengunjung dan wisatawan. Yang ketiga, pada pemanfaatan daerah dengan TPK tertinggi sebagai benchmark
itu dalam provinsi tertingginya di DKI Jakarta DKI Jakarta dan Bali, Yogyakarta maupun Riau. Pada sebuah acuan praktik terbaik dalam pengelolaan para pengelola hotel, strategi pemasarannya. Yang keempat, pada antisipasi pengunjung, pergerakan kurs untuk pengetahuan biayanya. Kenaikan kursnya pada JISDOR di akhir bulan April 2026 itu mengakhiri biaya operasional hotel sebesar terutama untuk kebutuhan impor dan bahan baku yang lainnya perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih efisiensi. Yang kelima, pada memperkuat dengan pemerintah dan pelaku industri yang ada. Kolaborasi antara hotel dan pemerintah adalah asosiasi perhotelan dan pelaku pariwisatawan yang menciptakan program pariwisatawan bersama yang mampu meningkatkan akumulasi hotel dalam berkelanjutan nantinya. Pada penutup presentasi kelompok kami, dashboard tabel ini menyajikan analisis tingkat penghuni kamar hotel berbintang di 38 provinsi Indonesia serta tren kurs JISDOR selama April 2026. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku industri perhotelan, investor, dan stakeholder lainnya dalam mengambil keputusan berbasis data. Beberapa temuan dari kelompok kami yaitu Bali menjadi TPIK tertinggi, kemudian Papua Tengah menjadi TPIK terendah, kemudian terakhir tren kurs JISDOR meningkat pada akhir April 2020. Pada makna analisis kali ini, perbedaan TPK menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata belum merata di setiap provinsi. Selain itu, berubah kurs JISDOR dapat mempengaruhi biaya operasional hotel berbintang sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan bisnis. Harapannya, analisis ini dapat diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata, meningkatkan kualitas layanan hotel, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.